Saya sujud syukur sama Allah atas kebesarannya, sehingga masalah saya yang selama bertahun-tahun bisa selesai dalam sehari. Walaupun Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat. Harganya 55.000. Ini buku pertama aku, insya Allah bisa nambah semangat teman-teman dalam sholawat. Teman-teman beneran deh punya ini deh ya, insya Allah bikin semangat. Kalau lagi down, semangat lagi. Ini langsung aja cari di Gramedia ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, langsung aja kirimkan testimoni teman-teman ke 0813 1543 0565. Langsung aja kan aku bacain testimoninya. Ini dari Mbak Dewi nih teman-teman. Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam. Saya Dewi, seorang ibu rumah tangga. Saya mau kasih testimoni sholawat dan riyadhah 40 hari. Saya pernah punya butik baju muslim beberapa tahun yang lalu Kak Mel, tetapi sudah bangkrut. Intinya saya punya butik itu, saya meninggalkan hutang yang akhirnya buat saya gali lubang tutup lubang selama sekian tahun, dan saya kenal pinjaman online. Di situ awalnya saya merasa terbantu, tapi lama-kelamaan kok justru semakin banyak Kak Mel pinjaman saya. Sampai pada titik di titik akhir bulan Agustus ini saya sudah nggak sanggup untuk membayar bunga pinjol beberapa aplikasi itu, dan saya juga nggak bisa bayar bunga hutang riba saya di orang. Setiap hari saya selalu ketakutan karena suami saya termasuk orang yang galak, dan saya yakin untuk masalah saya ini nggak mungkin dia bela. Akhirnya saya lihat YouTube dan ketemu channel Kak Mel. Saya tonton satu persatu, dan kalau sholawat sudah sebulan saya jalankan Kak Mel, tapi jujur saya tidak istiqomah. Saya terus cari jalan untuk pinjam supaya bisa menutup utang-utang saya yang sudah telat ini. Sampai saya nekat mau pinjam uang pakai jaminan surat rumah saya tanpa sepengetahuan suami, dan anehnya banyak yang mau mbak, tetapi semuanya gagal dan ada aja kendalanya. Sampai saya juga bingung, ya Allah kenapa begitu sulit sekali, sampai tidak ada jalan buat saya. Nah, kemarin saya lihat juga di YouTube tentang riyadhah 40 hari. Saya cari tahu caranya, dan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 saya memutuskan untuk mulai melaksanakan riyadhah 40 hari. Saya mulai sholat tepat waktu pada hari itu, dan tidak ada yang bolong sholatnya. Saat selesai sholat maghrib, saya mulai baca yasin dan waqiah juga sholawat 200 kali. Setelah selesai, saya ngobrol sama suami dan anak-anak. Suami sedang diurut saat itu. Tiba-tiba saya kaget, ada yang WA ke suami saya bilang kalau kontrakan suami saya ada yang mau gadaikan. Saya kaget Kak Mel, ya Allah ada apa lagi nih? Saat itu saya pura-pura nggak ngerti. Suami marah ke yang WA, siapa yang mau gadein kontrakan? Saya takut bukan main Kak, sampai saya gemeteran. Tapi saya berusaha biasa aja, dan akhirnya saya naik ke atas karena saya biasa tidur sama anak saya Kak. Setelah sholat isya dan suami udah selesai diurut, saya naik ke atas di kamar atas saya, sambung sholawatnya Kak, karena saat di bawah itu saya nggak bisa konsentrasi. Saya bingung, takut, dan akhirnya saya sholat hajat minta sama Allah yang terbaik baginya. Saya membaca surat Al-Ikhlas 100 kali, Al-Fatihah, dan sholawat sampai pagi-paginya saya bangun tidur. Suami biasa aja karena memang nggak tahu saya yang sempat mau cari pinjaman dengan jaminan surat. Dan semoga nggak akan pernah tahu ya Kak Mel, minta doanya, amin ya rabbal alamin. Saya pagi-pagi itu sangat ketakutan, saya udah pasrah. Saya udah pasrah kalau sampai terjadi sesuatu. Sampai pas jam 10 pagi saya akhirnya memutuskan beranikan diri untuk bicara jujur ke suami. Saya masuk ke kamar, saya nangis, saya minta maaf ke suami. Suami kaget, ada apa mah? Kenapa kamu nangis? Saya bilang, saya minta maaf Pak, saya mau jujur, saya udah gak sanggup menanggung semuanya. Saya selama ini punya hutang lumayan banyak, hutang ke orang 30 juta dan hutang pinjol sekitar 50 jutaan. Suami kaget Kak, nggak nyangka saya bisa nggak jujur dan bisa berhutang sebegitu besarnya. Dan saya jelaskan bahwa saya punya utang sejak saya buka butik. Saya pikir kalau saya jujur suami akan ngamuk, marah, dan saya pasti dipukul. Saya sih udah ikhlas apapun yang terjadi Kak, tapi subhanallah Kak Mel, suami saat saya jujur dia hanya marah sekedarnya saja, tidak ngamuk, dan justru bikin saya terharu Kak. Bahkan suami saya bilang, udah kamu jangan berisik dan bilang ke siapa-siapa, nanti rame malah bikin malu.
nanti saya bayarin asalkan kamu jangan pernah ulangi lagi yang seperti ini, jangan pernah bohongi suami. Ya Allah kak, saya sampai berkali-kali minta maaf kak ke suami. Walaupun memang suami belum membayarkan hutang saya saat ini, tapi suami sudah tahu semua masalah hutang saya. Dan suami justru panggil ibu yang saya hutangi. Dia bilang hutang istri saya adalah tanggung jawab saya, nanti saya yang akan bayar, tapi doakan kalau bisa saya lunasi. Tapi kalau tidak, paling saya bayar separuh-separuh. Kak Mel, terima kasih banyak atas konten-konten kakak yang sangat berguna ini. Saya sujud syukur sama Allah atas kebesarannya, sehingga masalah saya yang selama bertahun-tahun bisa selesai dalam sehari. Walaupun belum lunas ya kak, tapi dengan jujur ke suami dan suami mau menanggung semua hutang saya itu. Sudah mukjizat bagi saya Kak Mel. Sholawat dan riado saya yang niat 40 hari, tapi riado baru 1 hari. Masya Allah, saya sudah diberi keajaiban oleh Yang Maha Kuasa. Sekian saja Kak Mel testimoni saya. Silahkan kalau kakak mau jadikan konten YouTube kakak, dan mohon doanya Kak Mel dan semuanya agar saya dan suami bisa dilancarkan rezekinya sampai saya bisa melunasi hutang-hutang saya. Dan saya janji insya Allah akan jauhi yang namanya hutang riba. Saya takut Kak Mel kebahagiaan dan ketenangan hidup saya direnggut karena hutang riba. Saya ingin hidup tenang dan bahagia, mohon doanya ya Kak. Dan sampai saat ini rasanya saya masih nggak bisa menahan air mata saya Kak, air mata bahagia, karena selama ini sudah hilang dari saya. Saya tenang walaupun masalah belum selesai, tapi bagi saya sudah jujur ke suami saya itu adalah hal terbesar saya. Terima kasih banyak Kak Mel. Dalam sehari saya bisa sampai 1000 kali Kak Mel sholawat, kadang 2000 kali, tapi belum istiqomah. Insya Allah setelah hari ini dengan segala keajaiban dari Allah, saya akan mulai belajar istiqomah dalam menjalankan ibadah dan sholawat. Masya Allah ya teman-teman. Itu tadi testimoni dari Mbak Dewi. Jadi Mbak Dewi ini punya hutang tadi berapa ya, 50 sampai 30 80-an juta ya teman-teman ya, yang pinjolnya 50. Jadi pinjaman itu gara-gara Mbak Dewi ini punya butik. Aku paham banget nih, karena aku mantan pedagang. Cuma dulu aku dagang, pas pernah juga dagang baju. Memang ya teman-teman, kalau kita dagang ya seperti itu. Karena kan kalau yang namanya jualan, model harus selalu baru. Model kan harus selalu mengikuti ya, apalagi kalau dagang baju, dagang tas, itu kan modelnya nggak bisa bertahun-tahun itu aja gitu. Jadi kita harus selalu upgrade modelnya. Kemudian kita mau beli model baru tapi yang lama belum habis, akhirnya kalau kita biarin gimana? Akhirnya mau nggak mau kita cari model buat menuhin lagi toko kita biar makin menarik. Karena aku pernah ngalamin teman-teman, waktu aku dulu masih jualan tas, karena kan itu bukan pakai target ya, gimana ya, tas itu kan selalu modelnya selalu baru terus tuh. Sama udah gitu tas yang aku jual ini karena saking ramenya bagus ya teman-teman, Jimsani, tas Jimsani nih. Jadi saking bagusnya tas itu aku jadi harus rebutan. Nah kebetulan waktu itu aku jadi reseller berapa gitu ya, kita dapat jatah dari supplier, dapat jatah untuk model terbaru ini sekian, dapat ini sekian, dapat ini sekian. Kalau nggak aku ambil jatah itu, yang ada aku nggak kebagian nanti gitu loh. Kan harus selalu ada model baru, entah kalau ditanya aku nggak punya model barunya. Akhirnya mau nggak mau aku ambil. Tapi yang di rumah belum habis gitu loh, stok yang di rumah belum habis. Mau nggak mau pakailah duit belanja, mau nggak mau lagi pakailah duit yang ada, pakailah. Sementara jadi kurang muternya karena pembelinya kurang gitu loh, jadi muternya kurang. Beda ya kalau kita stoknya banyak, kayak waktu aku di Samarinda dulu juga yang jual Jimsani baru dikit ya teman-teman. Di sini juga di Tarakan ini sih nggak ada juga sih yang jual Jimsani, cuman aku doang. Cuman memang daya belinya tidak sebanyak di Samarinda. Samarinda itu kan besar, deket kemana-mana, ke Balikpapan deket, ke Bontang deket, jadi ada mall juga, orang juga perlu tas untuk jalan gitu ya, untuk mana-mana, untuk nge-mall. Kalau di sini kan mall juga nggak ada teman-teman, jadi daya belinya kurang lah. Di Tarakan ini menurut aku ya lebih banyak penjualnya daripada pembelinya. Jadi hampir semua orang tuh dagang gitu loh. Jadi kurang muternya teman-teman. Akhirnya ya udah, jadi mau nggak mau pakai lagi duit yang ada, akhirnya jadinya capek sendiri, sampai akhirnya udah aku mutusin buat udah deh aku stop jualan gitu loh teman-teman. Jadi itu yang dialamin sama Mbak Dewi ya, kurang lebih seperti itu. Akhirnya
nambah modal lagi, stok masih ada, nambah modal lagi, akhirnya ngutang, akhirnya dapat duit dari hasil jualan buat tutup utang, apalagi riba. Wah, udah malah petaka tuh teman-teman. Makanya buat kalian teman-teman pedagang, hati-hati. Udah bismillah, kita udah kenal sholawat nih, pakai sholawat aja, kejar aja, ngomong aja sama Allah, ya Allah, ini mesti beli model baru ya Allah, tapi yang lama belum habis, tolong ya Allah beri petunjuk, lakuin ya Allah, kasih jalan ya Allah, kasih modal tambahan tanpa riba. Tuh teman-teman, insya Allah dikabulin sama Allah. Cobain. Kalau waktu itu aku memang stop jualan karena memang aku mau fokus di YouTube, karena aku nggak bisa pegang dua-duanya. Memang ya teman-teman, kita nggak bisa ngerjain semuanya dalam satu waktu ya, kita memang nggak bisa. Aku kejualan ke YouTube, akhirnya aku nggak fokus dua-duanya. Mereka keduanya jadi setengah-setengah hasilnya. Tapi ketika aku fokus di jualan aku rame. Ketika aku fokus di YouTube aku yang berkembang. Jadi aku pilih YouTube, jualannya aku tinggal, teman-teman, seperti itu. Jadi buat para teman-teman nih yang udah kenal sholawat, mau lanjut dagang adalah sumber mata pencariannya, lanjutkan, perbanyak sholawat, benerin sholat, banyakin baca Quran ya, sabar. Biasanya orang-orang yang kita nih yang jualannya lurus ya, menurut pengalaman aku, kalau orang-orang yang jualannya lurus gitu, nggak pakai yang aneh-aneh, nggak minta penglaris gitu ya, kayak mama aku jualannya lurus, bermodalkan waqiah, bermodalkan sedekah, ya rame. Tapi nanti pasti ada godaan, karena namanya jualan itu kan ada aja yang sirik, yang iri ya. Tiba-tiba nanti sepi, tiba-tiba nanti sakit, tiba-tiba ini gitu. Makanya nggak bisa langsung yang jualan terus jadi kaya raya gitu, enggak. Tapi alhamdulillah masih sehat aja, bersyukur. Masih kumpul sama keluarga ya bersyukur. Alhamdulillah seperti itu teman-teman ya. Beda sama yang pada pakai penglaris. Biasanya yang pakai penglaris tuh rame banget, tapi nauzubillah min dzalik. Jangan sampai teman-teman ya yang pakai begitu, yang aneh-aneh begitu, itu dosa teman-teman ya. Dosa, percuma. Buat apa kita dagangan kita laris? Buat apa toko kita besar? Buat apa kita punya banyak tabungan, punya banyak uang, punya banyak rumah dan lain-lain dari hasil jualan kita, tapi tidak berkah? Karena semua itu nantinya akan diambil sama Allah teman-teman ya. Beda hasil akhirnya, karena memang orang nih, misalnya kita adalah orang pedagang yang lurus, satunya lagi pedagang yang tidak lurus, maksudnya yang minta penglaris dan aneh-aneh. Yang lurus itu mungkin kelihatannya sepi, jualannya biasa aja, nggak rame, pokoknya kelihatannya udah bahkan mungkin mau bangkrut kali gitu ya. Tapi hasil akhirnya beda. Alhamdulillah anak-anaknya sehat gitu loh, dan alhamdulillah keluarganya sehat, nggak ada ini. Tapi kalau yang nggak lurus, walaupun dia dapetnya banyak, tabungan di bank, tapi ada aja teman-teman ya kecelakaan, nauzubillah ya misalnya kecopetan, ya kemalingan, ya pokoknya walaupun masuk uang, tapi uang itu akhirnya ujung-ujungnya pakai habis lagi teman-teman ya, nauzubillah min dzalik ya. Sampai seperti itu. Kuatkan iman kita, perbanyak sholawat, perbanyak baca Quran, benerin sholat, jadikan toko kita, warung kita ini tempat bener-bener buat ibadah. Insya Allah ya, teman-teman, rezekinya lancar, rezekinya barokah. Yang penting itu barokah ya. Kalau barokah, kalau berkah itu cukup. Yang penting barokah teman-teman. Kalau barokah insya Allah cukup ya, jangan sampai ngutang-ngutang. Nah buat teman-teman yang nggak punya usaha nih, kepengen dagang, bingung pengen usaha apa ya, terus teman-teman coba cari pinjaman, ambil pinjaman ke bank buat modal usaha. Sebaiknya jangan teman-teman ya. Kalau bisa ngomong sama Allah, ya Allah, sama Mbak pengen jualan, kalau engkau ridho kasih dong modalnya ya Allah, jangan sampai aku riba tuh. Karena ketika kita udah diawali riba, udah babak belur. Mungkin awal-awal tokonya rame, tapi ujung-ujungnya nanti bangkrut. Nauzubillah min dzalik ya. Dan teman-teman sabar aja, nanti Allah pasti akan nunjukin jalan buat teman-teman. Pasti teman-teman, pokoknya jangan khawatir. Pokoknya terus baca sholawat terus, jangan males teman-teman, semangat terus. Insya Allah satu persatu apa yang menjadi hajatnya teman-teman diijabah sama Allah ya. Makanya jangan lupa selalu pakai tasbih biar semangat sholawatannya ya. Oh ya, kalau teman-teman mau beli tasbih nih yang sama kayak aku, cantik ya tasbihnya tuh. Ini ada namanya, ini bunganya yang model terbaru nih, lebar, banyak, besar. Ini warna gold. Ini teman-teman bisa beli di mm.official1. Ini kontaknya.
Instagramnya, ada WA-nya juga, langsung aja ke sana tuh. Bukan aku yang jual, ini banyak yang ngechat aku, Mbak aku mau beli tasbih, aku nggak jualan tasbih. Yang jual mm.official1 ya teman-teman. Nih ada model terbaru dari MM. Nah yang ini juga ada bunganya, tapi dia bunganya kecil, beda sama ini. Tapi dia ada lafaz Allahnya juga tuh, dan ada inisial nama kita, namaku dari M tuh. Cantik ya teman-teman, tinggal pilih mau yang seperti apa modelnya, motifnya, mau pakai nama atau enggak, mau warna apa ya teman-teman. Ada satu lagi nih yang suka warna pink, ini yang menurut aku cetar ya, ini yang terbaru nih dari MM.official1 tuh. Jadi dia ada rumbai-rumbainya, cetar banget ya teman-teman ya tuh. Nah ada rumbainya, ada namanya, ada bunganya lebih kecil lagi bunganya daripada yang ini tuh. Ya teman-teman terserah mau pilih yang mana. Dan yang aku seneng dari tasbih-tasbih di MM.official1 ini awet. Aku sudah pakainya hampir 1 tahun. Awet banget teman-teman tuh. Masya Allah, tinggal pilih yang mana ya teman-teman ya. Atau mau ngadoin buat orang tuanya pasti seneng dikasih tasbih secantik ini ya. Jadi langsung aja ke mm.official1. Pokoknya aku recommended banget, aku makanya udah lama, bagus, top. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman ya. Kita doakan semoga Mbak Dewi segera lunas utangnya ya teman-teman, dilancarin rezeki suaminya buat lunasin utang-utangnya. Dahsyat banget ya, walaupun Mbak Dewi belum lunas tapi udah plong loh. Kita punya utang, diam-diam mendem sendiri, itu benar-benar gak enak loh teman-teman ya. Tapi ketika sudah suaminya udah tahu, suaminya nggak marah, udah plong, mau dibantuin bayar, waduh lepas bebannya. Mudah-mudahan Allah lancarin ya Mbak Dewi. Padahal Mbak Dewi baru mulai baca sholawat ya, tapi baru mulai riado ya, baru 1 hari. Itu 1 hari Mbak Dewi. Gimana kalau Mbak seminggu, sebulan, setahun istiqomah baca sholawat, benerin sholat, terus baca Quran. Wah dahsyat banget Mbak Dewi ya teman-teman. Juga kalau teman-teman istiqomah sholatnya tepat waktu, di sholat aja seminggu aja sholatnya tepat waktu di awal waktu, beda, cobain ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.